kita setelah kita ada dalam Yesus, saya setelah mengenal Yesus, hidup benar-benar diubahkan. Apa yang dialami oleh Bang Debater, yang diceritakan oleh Bang Debater, kesaksiannya saya pernah alami juga dulu. Awal-awal saya percaya kepada Yesus. Oke Bang, kita sambut dulu Bang AGP. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Bang Pendi, Abang Nabirong. Ya, sehat Bang. Pagi Bang. Bate PT. Bate putih Bang, bate putih Bang. Artinya itu batu putih. Oh iya, terima kasih Bukan Bang. Hajar Al-Aswad ya. Bukan Hajar Aswad. Tetapi Hajarul Abyadun, batu putih. Oke, makasih Bang. Batu Makasih. hitam yang sudah bertobat jadi batu putih Bang. Betul. Amin, amin, amin. Amin. Lanjut. Nah, jadi ini Abang Pendi. Siap. Ada rencana ini bulan 8 ini di jemaat kita di sini. Jadi kalau bisa nggak Abang Pendi datang ke sini ya untuk pelayanan, untuk bersaksi. Di mana Bang? Di Bang AGP. Ini Nias Barat Bang, Nias Barat Bang. Oh bisa. Nanti Abang DM Bang Nabirong. Iya, ke saya aja Bang nanti. Nabirong ya. Ya. Apa? Abang DM Bang Nabirong nanti segala sesuatu Kasih Bang nomor teleponnya ke saya nanti. segala sesuatu Bang komunikasi dengan Bang Nabirong nanti kasih tahu saya. Iya Bang, jadi ada Ya. rencana seperti apalah di sini ya, semacam kesaksian, KKR. Jadi saya, karena salah satu saya adalah penatua, Iya. jadi bolehlah nanti saya referensikan Abang Pendi yang datang di sini untuk bersaksi sama kita, biar semakin meneguhkan iman-iman orang Kristen di sini. Jangan goyah. Siap Bang. Kita sering ke Nias juga Bang. Nah, itulah Bang. Jadi justru itu kemarin kan kita udah cerita tentang apa kesaksian orang toleransi di Nias luar biasa. Tetapi dengan ada seperti berita-berita seperti ini Bang, semakin meneguhkan iman orang Kristen yang ada di sini. Dan ada Abang Pendi, apalagi maaf aja Bang ya, terkenal ya Aceh sebenarnya apa sangat kuat dengan agama yang sebelah ya, tapi kok bisa orang Aceh bisa berbahasa seperti kagum-kagum lah dengan ada kesaksian seperti itu, maka mereka semakin militan dengan rohaninya. Nah, jadi itu yang permintaan yang saya kalau bisa saya ucapkan terima kasih lah kepada malam ini Abang Penilang sudah menjawab, merespon. Jadi rencana kita sama doakan Bang bulan 8 ini nanti. Saya DM nanti Abang Nabirong. Siap. Nantilah di DM aja kita bicarakan banyak. Soalnya kalau di sini nanti kan agak riskan juga ya orang-orang. Di sini ngomongnya. Ya. Mengenai waktu, mengenai di mana dan tempat itu nanti bisa kita bicarakan selanjutnya Pak AGP. Siap Bang. Namanya. Ya. Makasih Abang ya. Kemarin sebenarnya hampir ke sana katanya Abang ini, cuman nggak jadi ya karena ada terbentur acara juga. Iya. Kita kemarin hampir ke sana Bang. Oh iya ya. Iya, saya dengan Bang JDP kemarin sama-sama Murtadin juga. Kami berangkat dari Riau sampai ke Padang. Nah, dari Padang rencana kami mau ke pulau, mau nyebrang. Nah, tapi karena terbentur dengan beberapa hal, akhirnya kita kembali lagi ke Riau. Nah, bulan depan kami berangkat. Kalau bulan depan kami bukan ke Padang lagi, tapi ke ujung Sumatera, ke Aceh. Ujung Sumatera. Oh, kalau ada agenda pokoknya di Nias, DM aja saya Bang. Saya bisa Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, bisa. Siap. Baik. Nanti Bang AGP komunikasi sama Bang Nabirong ya, kalau mengenai itu ya. Ya Bang, siap. Abang Agabe, saya tanya dulu Abang Agabe. Dari Nias kah? Betul Jauh. Bang. Yahoo Bang. Noro. Ya, jalan-jalan menener, iya. Laiku marga Jibua, Laiku. Jiwa dari mana ini Bang? Laiku orang Nias, Jibua. Iya. Ya, ribuannya dari mana? Gunung Stolika? Asalnya? Itu Gunung Sitoli, ya betul, Gunung Sitoli. Oh, iya. Betul. Ada temanku, ada adikku dia apa? Taunya kau gereja Joyce Hombing yang di Gunung Sitoli Pak, di pasar. Tapi udah pindah enggak, Bang. Yang bangun. Oh, enggak kenal. Kurang kenal. Karena saya di Nias Barat, cuma saja saya kemarin lama di Jakarta. Saya udah lama juga untuk masalah rohani ini di gereja GBI yang digembala oleh Bapak Niko. Ya. Saya lama di situ Bang untuk mengikuti puasa.
dua peperangan. Saya udah saya udah dilatih juga di situ, sehingga saya juga sebenarnya seperti apa pelayan-pelayan malam ini seperti yang di apa ini ya, di Komal Abang Pendi ini saya paling suka loh, Bang. Makanya sering saya masuk ini di Komalnya Abang Pendi. Saya suka mendengar kesaksian karena teringat masa-masa pelayanan kemarin itu kan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan lewat teman-teman di bawah naungan Bapak Pendeta Niko itu kan, gembala pembinanya. Jadi makanya dengan ada sekarang yang seperti yang Abang Pendi, Abang Nabirom, tersentuh hati saya. Ayo, karena saya lihat juga jemaat-jemaat di sini banyak orang-orang Kristen kita di sini, Abang. Biasa-biasa aja. Jadi makanya metode kita harus banyak supaya mereka semakin apa. Jujur juga ya, Bang. Banyak kulihat orang-orang kita nias masuk ke seberang, cepat goyain mereka. Apalagi masih muda-muda kan. Aduh, entah mereka nanti dipekerjakan di situ, akhirnya goyah iman mereka. Mereka kawin dengan saudara kita di sana. Jadi agama mereka berubah. Nah, sehingga maksud kita ini ya, kita kuatkan mereka lewat kesaksian-kesaksian abang-abang inilah, supaya hidup mereka diselamatkan. Satu lagi ya Bang, Abang AGP. Iya Bang. Jadi gini ya. Jadi begini, kalau Abang coba dulu ajak semua gereja yang ada di Nias, seluruh merek gereja, Ya. agar mereka menguatkan pengajaran-pengajaran. Karena begini, kekristenan di tempat mayoritas, ya, karena berkurangnya pemahaman tentang firman Tuhan. Betul itu. Kalau ke gereja seperti kita lah, dulu kami waktu di agama lama dulu ya, Ya. gereja lama, Ya. yang ke gereja bukan Alkitab yang dibawa, Betul Bang. Kidung Agung, Kidung Jemaat. Ya, betul. Padahal yang paling penting kan Alkitab. Sehingga pemahaman Alkitab di tempat yang mayoritas, makanya susah bertumbuh. Kedua, banyak para hamba-hamba Tuhan di sana, ya, tidak mentransformasikan kuasa Yesus itu kepada jemaat. Salah satu contoh, Ya. kalau jemaat di sana punya persoalan, perginya bukan ke pendeta, ke dukun. Betul. Masih ada itu Bang, betul itu. Iya, betul. Benar itu. Jadi kebetulan aku penginjil kan. Aku kan jurusan misi aku. Jadi kudalami sekarang penginjilan. Di mayoritas kekristenan seperti di Nias, Ya. di Batak, di Manado, di Ambon. Ya. Rata-rata kekristenan bisa bertumbuh dari gerakan karismatik. Ya. Gitu loh. Jadi Ya. kenapa? Apa penghambat mereka? Penghambat nomor satu. Ya. Rata-rata kekristenan terjadi di Medan. Ya. 3 orang Jerman dimakan sama orang Batak ketika mereka memberitakan Injil. Ya. Lalu penginjil terakhir namanya No Mention. Ya, betul. Si No Mention bertanya, kenapa 3 penginjil dimakan sama orang sana? Ya. Dipelajari, ternyata budaya orang Batak, rata-rata orang budaya kalau diganggu budayanya, Ya. habis, tidak bisa masuk Injil. Betul. Sehingga budaya itulah tidak bisa ditegaskan, tapi Injil memang bisa masuk terberita, tapi budaya itu tidak bisa dikutak-katik, karena dari budaya itu Injil bisa masuk. Sehingga ketika Injil bisa masuk, makanya ada budaya-budaya roh nenek moyang dipercayai orang kita. Ya, benar Bang, benar. Salah satu contoh, kalau hari Paskah, pergi ke kuburan, Di kuburan. Betul. berdoa, cuci muka. Masih tuh sampai sekarang di Nias pun masih ada juga itu Bang. Masih. Semua mayoritas Kristen. Iya. Maksud saya, di sini kelemahan gereja-gereja yang ada di mayoritas pengajaran kurang. Ya, apalagi Pendalaman. gereja suku itu ya. Iya. Ini yang harus perlu dikuatkan para hamba-hamba Tuhan ini supaya pengajarannya bisa menggali apa yang disembah, apa yang dipuji. Karena
sudah berlawanan kita dalam perintah Tuhan yang ke-10, hukum Taurat, perintah yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu. Benar, Bang. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Dan jangan menyerupai apapun. Jangan menyembah patung, batu yang ada di air, di darat, dimanapun. Akulah Tuhan. Buktinya, kita sebagai orang Kristen yang ada di Sumatera sana, ketika ke kuburan, nanti seperti mama saya lah contohnya. Berdoalah nanti, berilah cucumu ini rezeki. Benar, benar. Betul itu, Bang. Betul. Masih ada itu di sini masih. Betul. Padahal Alkitab mengatakan tidak bisa kita meminta kepada orang mati. Bang Debater. Siap. Seandainya ketika Opung mengatakan begitu, berilah cucumu begini-begini kan, dijawab oleh orang kubu, apa yang bisa kau berikan? Lari nanti mereka kan. Ada pula gini cerita Bang Pendi. Iya. Dia bilang begini, Opung, ajari Opung ini biar bisa baca, bisa nulis. Nyawa Opungnya, Opung aja nggak bisa baca sama nulis katanya. Gimana kau mengajari aku mengajari kau katanya. Ternyata memang di mana-mana ada itu ya. Di Aceh juga ada dulu begitu Bang. Tapi sekarang zaman sudah canggih, sudah kurang lah ya. Nah, tapi masih banyak juga kuburan-kuburan yang dianggap orang hebat ya. Berdoa di situ. Pergumulan saya Bang Pendi. Pergumulan saya. Jadi karena aku dari okultisme dimenangkan Tuhan. Ya. Jadi kami dulu di Santar itu punya rumah makan ceritanya. Jadi di antara semua rumah makan ini, rumah makan siapa? Paling laris semua pakai dukun Bang. Jadi bisa dulu guru saya ini ngomong, bisanya kita menarik pelanggan yang ada di depan rumah kita itu supaya ke kita. Semua dari setan Bang. Jadi pergilah aku ke kuburan. Panggillah orang yang mati gantung, yang mati hamil, yang apa, macam-macam lah itu 7. Jadi itulah membuat aku dalam dunia perdukunan, dalam alam roh. Jadi sudah kutemani itu di kuburan itu, setan itu teman saya bergaul. Jadi maksud saya, setelah aku bertobat, justru dalam dunia pelayanan sampai akhirnya Tuhan bawa saya ke okultisme. Membongkar rahasia-rahasia perdukunan. Itu kerja saya sekarang. Supaya apa? Supaya semua orang mayoritas Kristen. Karena tidak banyak memahami ilmu perdukunan. Jadi siapa sih sebenarnya yang mengatakan nenekku yang 7 keturunan, 3 keturunan? Sebenarnya kalau kita bicara Alkitab, tidak ada lagi orang mati gentayangan. Mana? Bisa saya buktikan. Betul. Saya udah gali Alkitab itu. Alkitab mengatakan dalam pengkhotbah, orang mati tidak tahu apa-apa dan dia tidak mengenal dunianya. Pengkhotbah 12 ayat 7. Debu kembali kepada tanah yang mulanya dari kepada tanah. Kepada tanah. Roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Artinya apa? Kita diciptakan dari tanah dan debu. Karena manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kembali kita ke tanah. Makanya kita mati lagi, dikubur di tanah kan, kembali ke tanah. Maka roh kembali kepada Allah mengaruniakannya. Kemana itu roh? Itu tadi disambung di dalam Lukas 16 ayat 19, orang kaya dan orang miskin. Kemana tempat mereka? Ada namanya Hades bagi orang tidak percaya, ada Firdaus bagi orang percaya. Buktinya, saya buktikan. Kenapa? Orang kaya bilang begini, Bapak Abraham, suruhlah si Lazarus untuk menginjili masih ada keluargaku 5 di rumah. Supaya orang yang 5 itu jangan masuk seperti aku di dalam api neraka ini. Pertanyaannya, kalau roh orang mati gentayangan, ngapain si orang kaya yang di neraka menyuruh si Lazarus? Kenapa tidak dia turun? Kan begitu kan logikanya? Betul. Kenapa dia tidak turun? Kalau memang orang mati gentayangan yang kita percaya manusia. Misalnya contoh, turunlah dia kan. Datangi 5 keluarganya. Hei semua keluargaku. Aku sudah di neraka loh. Sudah disiksa, sudah dibakar. Bertobatlah kalian. Kalau enggak mati kalian dibakar. Harusnya kan gitu. Artinya
Justru karena orang mati tidak bisa lagi keluar dari tempatnya. Makanya dikatakan pengkhotbah, orang mati tidak tahu tempat tinggalnya, bahkan dia tidak mengenal dunianya. Jadi dunianya, ya dunia kita ini nggak dikenal lagi, sudah punya tempat lain. Betul. Gitu loh. Ya. Pertanyaannya, siapakah yang mengaku-ngaku nenek moyang, opungmu doa, nenekmu aku, kakekmu aku. Setan mengambil rupa seperti nenek kita. Iya. Itu loh. Betul. Bukan nenek kita, itu setan yang mengambil rupa Maha dari nenek kita. penipu dia ini, betul. Betul. Jadi kalau mau kubongkar dunia perdukunan, kubongkar. Kubongkar semuanya. Iya, iya, iya. Jadi makanya ku bilang, kenapa di dalam mayoritas semua Kristen, karena kita Indonesia ini tidak lepas dari tradisi. Tradisi yang pertama, sangat rentan dengan roh nenek moyang. Betul, Bang. Karena memang agama kita sih belum mengenal Tuhan. Kan? Ya. Kita kan menyembah roh nenek moyang. Betul, betul. Benar. Lalu ketika Injil masuk, makanya aku bilang tadi, Injil masuk ke Sumatera. Kan penyembah nenek moyang kami orang Batak, penyembah berhala, penyembah roh nenek moyang. Ya. Animisme. Ya. Dan apalagi, dia bilang begini, 3 penginjil sebelum no mention, dimakan. Kenapa? Karena langsung dibilang, nggak boleh menyembah Allah, nggak boleh menyembah roh nenek, dimakan langsung. Iya, 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 iya. Dipelajari sama no mention. Dan ceritanya kekristenan di Batak dengan kekristenan di Papua hampir sama ceritanya, orang Jerman. Iya. Ketika masuk mereka mempelajari budaya, tidak ditantangnya budaya itu, dibiarkannya lah, nggak apa-apa mereka menyembah rohnya, tapi Injil masuk. Itu Ya, kelebihannya satu. pelan-pelan. Betul, Bang. Betul. Injil masuk, itu yang paling penting. Ketika Injil masuk, Injil lah yang mengubah. Harusnya Ya. kita melanjutkan, gereja Tuhan kita ini yang betul yang melanjutkan, mengkikis ajaran-ajaran itu. Betul, Bang. Tapi gereja tidak melakukan itu. Iya. Itu masalahnya. Iya. Lanjut. Jadi begini, Bang, masalah benar yang Abang bilang tadi. Saya juga pernah mengikuti kesaksian Tony Daud waktu dia bersaksi di gereja saya waktu di Depok. Diundanglah siapa ini, si Tony Daud. Dia bersaksi. Kan Tony Daud ini juga mantan dukun santet yang hebat itu kan. Jadi akhirnya di situ saya tahu semua bersaksi. Karena saya juga ada kemarin ada niat untuk cari-cari ilmu ini. Pernah itu, Bang. Tetapi setelah saya lihat kesaksian, enggak ada apa-apanya itu. Hanya melalui Yesus di situ. Akhirnya saya mundur. Karena sudah ada niat untuk apa ini? Untuk seperti yang Abang rasakan itulah. Berguru, bertanya supaya punya ilmu hitam ini. Jadi semuanya itu udah saya lupakan. Jadi sekarang tentang itu tadi yang Abang bilang, benar itu sampai saat ini. Pernah juga saya rata-rata juga masih mama-mama ini. Begitu nanti siapa tahu kan ada pertengkaran di keluarga sama anaknya, dia ngadu-ngadu di kuburan sama suaminya. Kalau suaminya lagi ini coba lihat anak-anakmu. Sekarang mereka begini kelakuan mereka setelah nggak ada kamu. Aku bilang, Bu, jangan dipercaya lagi itu. Tapi mereka masih terus mau mempercayai seperti itu. Jadi makanya melalui ini juga mungkin karena saya orang di sini juga ya. Apalah saya. Makanya saya minta tawarkan tadi seperti Abang Aceh, Abang Nabiro. Ayolah Bang, banyak segi nanti bisa Abang jelaskan melalui firman Tuhan. Kalau bisa pun Abang debaters ini nanti bisa masuk juga Bang di sini supaya kita lebih kuat, karena takutnya aku begini loh Bang. Pernah juga saya kebayang ya di pikiran, aduh sia-sia juga kami ini lah dilahirkan dari Kristen. Justru orang-orang yang baru ini mereka diselamatkan, cepat mereka mendapat keselamatan. Jadi benar kata Yesus nanti, yang sudah kian di depan masuk ke belakang, yang dari belakang justru yang masuk ke depan. Contoh seperti Abang Pende inilah. Dia ini dulu kan kita anggap ya dari belakang. Setelah dijamah Tuhan, dia menjadi terdepan sekarang. Nah, mungkin ya, pastinya iman saya dengan Abang Pende kalah iman saya loh dengan keteguhan dia saat ini.
Nah, makanya dengan ada apa berita-berita seperti ini saya tawarkan, oke lah, ayolah Bang, masuklah di sini Bang untuk meneguhkan kami, saya juga pribadi seperti Abang Nabiron juga. Nah, apalagi dengan orang lain yang artinya hidup ini kan untuk terus melayani, untuk terus mengabarkan firman Tuhan. Jadi terima kasih sambutan Abang Nabiron, terima kasih sambutan Abang Pendi, Abang Debater selagi, terima kasih. Kalau bisa datanglah, nggak apa-apa Bang. Nanti abang sebentar Bang, saya potong Bang, izin. Jadi gini ya Bang. Jadi makanya aku bilang kekristenan di Nias, di Medan yang mayoritas ini. Kalau saya lagi mempelajari budaya-budaya ini, jadi apa yang membuat bisa mereka bertobat? Yang pertama, pengajaran firman Allah yang perlu membongkar semua tadi itu. Roh itu pertama. Jadi kalau kita nggak main firman, nggak bisa, karena hanya firman lah yang bisa mengubah manusia. Itu satu. Ketiga, kita meseknya, selama ini kan mesek tidak ada yang bisa buka. Ya. Termasuk hamba-hamba Tuhan di sana, tidak sampai mereka punya ilmu ke situ, atau memang mereka tidak pelajari, kita tidak mengerti. Intinya mesek dulu dirubah dengan cara menyatakan firman Allah kepada mereka. Itu poin pertama. Poin kedua, butuh kita harus perlu berperang dengan mereka. Berperang mana? Kita akan tantang mereka, ya kan? Kita akan transformasikan kuasa Tuhan supaya mereka dijamah, dilawat, dan itu yang akan menyadarkan mereka, dan mereka akan insaf ketika mereka alami lawatan Tuhan. Dan diteguhkan dengan firman Tuhan itu, dan hanya itulah yang bisa mengubah hidup mereka. Gitu loh, Le. Setuju Bang, setuju. Jadi tetap harus firman juga. Firman harus diberitakan. Karena apa? Setan hanya mundur kalau kita ngomong dengan firman. Dan ingat, setan tidak takut sama Yesus. Kenapa? Makanya Yesus pakai firman di Matius 4. 3 kali Yesus dicobai waktu apa? Tapi Yesus mengatakan ada firman. Jadikanlah batu ini jadi roti. Yesus memakai firman. Bahkan dikatakan seluruh isi dunia ini kuberikan kepadamu kalau kau sujud menyembah. Ada firman, hanya Tuhan Allah yang kau sembah. Mundur. Itu Betul. Jadi setan hanya takut sama firman, sama Tuhan Yesus, sang Injil itu. Contoh lagi. Kenapa legion dikatakan Alkitab? Legion itu 5.000 setan. Satu orang dirasuk kurang lebih 5.000 setan. Bang Alkitab mengatakan diikat tangannya putus, tangannya dirantai putus, terakhir dipasung, pasunglah terakhir, putus pasungnya. Sampai Alkitab mengatakan tidak ada satupun ikatan yang bisa mengikat orang legion ini. Tapi ketika Yesus lewat, kawan, lewat apa? Tunduk. Ada apakah engkau anak Allah? Belum waktunya kau menghukum aku. Suruhlah aku pergi dari ke babi-babi itu. Yesus bilang, pergi kau. Pergi dia ke babi. Jadi dalam dunia perdukunan, apalagi kepercayaan sebelah, saya udah banyak membakar rahang babi. Ya, di Jawa ini. Di Jawa ini rahang babi dibuat di atas tokonya. Alasan apa? Pertama, supaya tidak masuk setan kalau masuk ada rahang babi. Justru Alkitab mengatakan setan masuk ke babi-babi. Mana ada setan takut sama babi? Bodoh itu semua, penipuan itu. Setan hanya takut sama Tuhan Yesus. Gitu loh. Setan hanya jadi begini Bang Debater. Lanjut. Setan saja itu takut atau mengatakan apa yang mau kau perbuat, jangan menghukum kami hai anak Allah. Dia masih mengakui Yesus itu anak Allah. Betul ya. Yang tidak mengakui itu sudah lebih daripada setan berarti orang-orang gitu ya. Banyak setan itu yang mengaku itu. Bukan yang setan tidak lagi, mengaku Yesus anak Allah adalah lebih daripada setan-setan itu, kan gitu. Intinya kan, sedangkan setan tahu Yesus.
Berarti setan yang nggak percaya Yesus. Karena itulah makanya jangan kalian makan babi itu, karena kami ada di dalamnya, kata setan-setan itu. Makanya babi jangan dimakan, takut tempatnya hilang, Pak. Gitu, supaya ada tempat mereka, janganlah kalian makan babi itu, diharamkanlah itu. Supaya mereka tetap ada di dalam babi-babi itu masuk setan itu, makanya diharamkan itu, itunya. Iya. Ini kesaksian sedikit ya, sedikit 1 menit. Adalah orang Kristen, sepi apanya ini, tokonya ini, toko bengkel sepeda motor, sebelahnya orang yang nggak percaya Tuhan. Lalu kulihatlah rahang babi ada 4 di atas tokonya, ada keris. Jadi dibilang kok sepi itu, man. Saya bilang, kau punya toko ini kenapa sepi? Kau kan orang Kristen, iya. Kau percaya Yesus ya? Kenapa kau buat rahang babi semua di atas kepala bapamu, di apamu ini, tokomu ini, gue bilang. Gitu. Kenapa tahu kau sepi? Tuhan tidak mau memberkatimu, gue bilang. Kenapa? Karena kau duakan Tuhan itu. Mau rame kau, ku bilang, mau. Ku buktikan kau. Kalau kau mau rame, ku buang semua orang babi, semua keris-kerismu ku buang. Ku doakan kau dalam nama Yesus, biar kau lihat. Pertama dia nggak mau, sangat berat. Ku injili akhirnya mau. Ku bakar ada 10 rahang babi di situ, di atas apanya. Ku tanya dia, iseng-iseng, untuk apa ini rahang babi? Kata dukunnya, supaya setan yang sebelah jangan masuk di sini karena haram, kata. Aduh, ketawa aku kadang-kadang, tapi saya bilang, kok ikut kalian orang-orang Kristen jadi bodoh, saya pikir. Saya bilang, Alkitab baca dulu, gue bilang. Ya. Kalau memang setan takut sama babi, waktu legion 5.000 setan, lari ke babi-babinya, aku bilang. Jadi babi tempat setan. Iya kan? Iya. Babi lari ke setan. Bagaimana setan bisa takut sama babi, aku bilang. Kau balik-balik Alkitab, aku bilang sama dia. Dan ujungnya, ku bersihkan, ku doakan, dan puji Tuhan rame. Iya. Itu loh. Jadi saya kasih tahu juga sama orang-orang Kristen ya. Ini semua mumpung ada yang nonton ini. Ya. Kalau kau masih percaya Tuhan Yesus, masih ada dukun-dukunmu, pelaris-pelarismu, kau kasih tahu buanglah itu. Ya. Ya. Buang. Ya, Kenapa? ya. Akan membuat kau yang pertama. Ini saya kasih tahu rahasia perdukunan. Setan bisa memberkati. Ketika kau diberkati ada masa waktunya. Ada 3 tahun, ada 4 tahun, ada 5 tahun. Dan kau harus terus setoran ke dukunmu supaya diperpanjang. Ya. Kedua, ketiga kau misalnya kau pakai itu ilmu itu, nanti pertama-tama kau diberkati, dapatlah kau 10 juta, ya, dengarin 10 juta. Nanti bulan depan kecelakaan kau 15 juta. Berarti Ya. nombok berapa? Nombok 5 juta. Dikasih 10 juta, oleh nombok 5 juta, 15 Iya. juta. Tidak diberkati. Tidak diberkati. Nanti ada yang sakit, ada yang kecelakaan. Betul. Bolong berkat kalian itu. Lebih baik kalau aku kasih tahu kepada kalian orang Kristen sini, ya, kalau kau pingin laris, buanglah roh perdukuan, panggillah pendetamu, Ya. supaya didoakan Doakan, tokomu doakan. laris dalam nama Yesus. Percaya sama aku. Amin. Amin. Kedua, ini saya kasih tahu dunia perdukunan. Semua orang saingan yang tidak percaya Tuhan, ya, orang nggak percaya Tuhan, mereka 100% pakai kuasa gelap. Aku baru doakan kantin di sini. Dia saya disuruh baru beberapa hari ini. Katanya kuenya basi. Kiri kanan ini orang nggak seiman. Ada orang Kristen 2 orang di situ. Basi pak kue kami. Jadi memang bisa dibuat basi si setan itu. Bisa dibuat sepi. Aku lihat perhatikan memang. Kayak dia punya tertutup dibuat setan itu. Ya. Ku bilang ku doakan. Ku rapi minyak. Baru orang itu yang liwat-liwat itu mampir semua mampir di situ. Jadi ku bilang kau punya tahu. Dibutakan ini amamu ini. Dibutakan sama setan itu tempatmu ini. Bukannya kawal tapi mereka tutup kau, ku bilang. Itu dalam dunia perdukunan. Tapi hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami ikat setan. Kami runtuhkan penguasa udara roh santet guna-guna pergi keluar. Langsung ramai. Betul. Jadi aku kasih tahu kalian sama orang Kristen, rugi kau kalau kau tidak berdoa dengan nama Yesus. Nama Bisa Yesus didoakan sendiri itu ya, debater saya. didoakan Bisa sendiri. tanpa pendeta, langsung sendiri tanpa pun pendeta. bisa. Betul.
percaya Jadi, dalam berdoa, berpuasa. betul. Kerjaku begini di sini. Ku motivasi semua. Iya. Ku motivasi. Ada orang punya nggak bengkelnya sepi. Ada orang teman. Tuhan itu gerakkan, doakan ini supaya rame bengkelnya ini. Dua, kau ke sini kau. Berdua kami dalam mobil. Satu yang Tuhan mau sama kau, ku bilang. Lakukan bagianmu, Tuhan lakukan bagiannya. Apa? Fokus kau sama Tuhan. Ibadah kau minggu, ibadah kau 2 malam. Nyatakan. Baru Tuhan tarik jiwa-jiwa. Ditarik. Ku berdoa, Tuhan, berkati bengkel mobil ini, kirimkan pelanggan dari barat, utara, timur, selatan. Dalam kota, luar kota, dalam pulau, luar pulau. Tarik dalam nama Yesus. Itu saya doa sebelum waktu pertama corona. Nggak ada orang. Semua orang corona tutup bengkel. Dia malah laris. Artinya apa? Tuhan bisa mengubah yang tidak ada jadi ada. Benar. Makanya Tuhan bilang, apa yang tidak pernah kau pikirkan, kau bayangkan, itu kusediakan bagimu. Amin. Aduh, kalau kita ini pegang firman, perkatakan, semua itu terjadi. Amin. Cuman kita nggak, apa yang mau kita perkatakan, nggak punya firman kita. Iya. Itu loh. Makanya dikatakan firman itu dekat di mulutmu, di hatimu, berkuasa. Kun payakun, jadilah yang tidak ada jadi ada. Jadi rugi kita orang Kristen. Kenapa? Bukan Tuhan nggak berkuasa, kita ini yang nggak mau belajar Alkitab dan tidak mau mempraktekkan. Padahal Yesus itu sudah mati, bangkit. Ya, bagi kita sudah hebat kuasanya itu. Makanya dibilang sudah selesai semua. Selesai. Hebat loh Tuhan kita itu. Sudah selesai semua tugasnya ya. Ya. Apalagi sudah tidak ada, tinggal kita bagaimana kita melakukannya, memperkatakannya dan mempercayainya. Betul. Betul itu, Le. Betul. Jadi aku pun sama nyalekku. Waktu aku dari Siantar pun di Jakartanya aku mengenal Tuhan itu. Ya puji Tuhan lah ya. Dari sana tahulah kita kayak gimana kan? Iya. Jadi mungkin nggak tahu aku mungkin satu umuran atau tidak ya sama alekku ini. Jadi melubigi per setar dia do malah per Kapuk Kristen dau. Per Kapuk Kristen dau lah. Mana? Bakapuk Kristen Siantar. Bagi jengi gereja. Gereja itu. Oh lo, gereja. Oh lo, Tugijang. Mulamu sedihan perluasan. Jalan TB Simatubang. Ibu di perluasan ini persis. Oh. Jalan TB Simatubang. Baru tembus tu lorong 20 tu Jalan Damar. Oh lo, aka tu maka jago di sini saya. Jadi mau amat tong letting aku tong mau sonari mau libat kamu si Tejo Anigok kan, Mandorigok. Ima letting aku yan namar karate ido marahay. Jadi so nasaruba deh tahu bereng. Aku be pelariakku saruba tu Palembang dengan tangan di gips. Itu teh. Alani tahai mulut adokon arit mata dokon nih. Kan? Iya. Jadi dengan tangan di gips modal 10.000 do saat mau di Palembang. Menupang pelarian. Jadi sarupa itu pelarian tatu sih. Enggak waduh hal kita pelarian natu sana deh. Jadi memang itaku Tuhan di Jakarta do mau kamu kan di Palembang. Iya. Nah, gitulah. Jadi memang kesaksian kita ya mirip tapi jauh lah gitu, karena abang ini kan berguru ke sana kemari, kalau saya kan secara fisik saja kan gitu kan. Iya. Cuman ya kita kesaksiannya bagaimana Tuhan menangkap kita di perantauan, itu sebenarnya intinya. Betul. Padahal kita ada di basisnya kekristenan. Betul. Ya. Yang di depan rumah kita ada gereja, tetapi malah Tuhan kenapa menangkap kita di perantauan jauh daripada kekristenan. Betul. Di ruang lingkup yang minoritas sekali malah gitu loh. Tapi itu rencana Tuhan lah, supaya mungkin kita menjadi terang di antara mereka. Itu yang saya yakini. Betul. Ya gitu. Tetapi Bang AGP, begini Bang AGP, saya juga sangat sedih ya. Beberapa waktu lalu pun ada teman-teman ya dari Pulau Abang itu
mereka banyak merantau itu ke arah Riau, ya. Ya, betul Bang, betul. Dan mereka di sana banyak menjadi tidak mengenal Tuhan, Pak. Betul Bang, betul. Jadi mereka bahkan ada yang pindah, ada yang bimbang, ada yang ini. Dan mereka masuk di room ini, tanya Bang Pendi itu, ada. Dia ragu gitu. Di Pekanbaru. Di Pekanbaru sekarang. Banyak daerah perkebunan itu Bang, banyak sekali orang. Banyak. Lainnya Biro. Iya. Karena begini Pekanbaru itu basisnya mayoritas. Kedua, mereka di sana gereja sangat susah masuk, Betul, betul. Itu salah satu faktor. sehingga mereka tidak bisa mencapai itu. Mau ke rumah Tuhan, kosonglah imannya. Ya, Ketika kekosongan imannya, disitulah mereka masuk, mempengaruhi kekosongan itu. Iya. Gitu Itu kita memberikan menguatkan ya Bang Pendi di sini ya mereka ya. Iya, Jangan. iya. Jangan. Kalau bisa carilah gereja. Kalau jauh sedikit tidak apa-apa. Nah, itu teman-teman kita. Ditambah lagi mereka tinggal di rumah orang Islam, orang itu. Iya, lingkungan mereka gitu. Jadi aduh, kasihan. Kasihan memang Bang. Betul itu. Kemungkinannya nanti akan mengenal lingkungan karena mereka ini wanita pula ya. Mereka akan mengenal cowok-cowok di sana dan mau nggak mau ya saya rasa seperti itu jadinya. Dan kedua gini gini Bang Nabirong, kedua kalau dia seorang perempuan, kebanyakan lelaki-lelaki dari sebelah sana, ya mereka ingin menikahi, misinya memang menikahi dan apa? Memurtadkan, itulah misinya orang itu. Bisa juga. Ya. Memang begitu misinya orang itu. Tetapi tanpa itu pun karena kurang dimodali ya dari kampung, kurang dimodali dari kampung, Justru dan itu dia pun tidak mencari, ya karena kesibukan bekerja dan lingkungan, mungkin malu mau ke gereja karena di lingkungan itu, itu dia bisa menjadi seperti pokoknya seperti abang-abang yang Abang Pendi Aceh inilah Bang Nabirong yang perlu pelayanan di daerah-daerah yang padahal sebenarnya basis Kristen sebenarnya Bang kosong ini. Takutnya begini loh Bang. Masih mending yang mama-mama seumur-umur ibu-ibu kita lah. Karena mungkin mereka nggak ngerantau lagi kan. Ya. Yang kita takutkan ini adalah generasi muda ini. Betul. Kosong itu Bang. Hanya KTP-nya aja itu Kristen itu. Betul. Kosong itu. Betul itu, sangat betul. Jadi begitu ada contohnya ajaran-ajaran yang keras seperti yang abang ini memberikan kesaksian seperti ini, jangan kalian ini kami sudah mengalami ini. Nah mungkin pasti itu Bang kemana-mana mereka itu terkesan itu di hati mereka. Oh iya ya, ada pernah dulu pasti itu ada salah satu. Apalagi kuasa-kuasa Tuhan ini kalau umpamanya sudah bekerja ini, itu salah satu jalan ya pelayan-pelayan seperti yang Abang Pendi ini ya. Ada mereka mendengar seperti itu. Pasti minimalnya satu kesan yang mereka simpan kemanapun mereka pergi nanti. Oh iya ya, kenapa saya jual ini? Kenapa saya berbalik seperti ini? Nah makanya saya tawarkan tadi sama Abang Pendi. Karena saya lihat juga, mas anak-anak muda yang orang-orang SMA, tamat nanti, rata-rata di sini Bang. Tamat SMA, udah pergi merantau. Jadi apa yang menjadi bekal anak-anak itu? Masalah rohani mereka kosong itu Bang. Hanya tercatat KTP-nya aja Kristen itu. Begitu ada apa itu Bang, udah langsung pindah itu. Jadi entah mereka nanti kawin di situ, entah mereka melalui pekerjaan, entah melalui apalah. Hanya dua itu aja yang saya lihat yang paling, kalau umpamanya pemaksaan nggak ada ya, nggak ada saya dengar. Tetapi dua misi itu melalui mereka kawin di sebelah atau melalui pekerjaan. Mereka akhirnya jadi. Itulah sehingga iman mereka jual di situ. Dengan plan abang-abang seperti ini masuk tentunya di sini. Ya, janganlah tergenapi seperti yang kita bilang. Padahal udah dari lahiran mereka sudah diciptakan jadi Kristen. Malah udah tambah dewasa mereka kosong. Begitu ada pelayan seperti yang Abang Pendi, maka saya tawarkan tadi Abang Nabirong, kalau bisa Bang, masuklah di sini Bang, sesekali nanti saya DM Abang lah supaya kita Jadi pesan saya juga satu gini, siapa tahu ada mendengar di sini ya, bagi orang-orang Kristen
yang saudara tinggal di tempat mayoritas, tidak ada gereja di sana, saya mau kasih tahu, berkumpullah kalian, buat komsel-komsel, entah di kos, entah di kontrakan kalian, buat kalian doa atau ibadah kecil-kecilan lah. Kalian berdoa sama Tuhan. Supaya apa? Sambil kalian membaca Alkitab bergiliran. Supaya iman kalian berkuat dan tambah. Memang Tuhan tahu keadaan kalian di sana. Tidak ada gereja berdiri. Tidak boleh gereja berdiri. Kalian hidup di tempat mayoritas. Jadi itu tidak akan bisa juga menghalangi kalian untuk dekat dengan Tuhan. Berkumpul kalian, 5 orang ada, 5 orang. Mari sama-sama kalian berdoa, mengucap syukur, baca Alkitab. Itu mungkin pesanku bagi saudara-saudaraku yang Nasrani, ya, di tempat kalian yang tidak terjangkau, ya, di tempat yang mayoritas, ya. Itu ada tante kemarin bang yang masalah waktu Padang Aceh dulu ya. Suaminya dulu orang Nias. Kampung kita di sini. Kalau nggak salah sudah hampir 30 tahun lebih dia di Aceh. Jadi dia menikah di sana sama orang Jawa tapi kelahiran Aceh. Mungkin mereka imigran dulu di situ. Nah, karena konflik di Aceh kemarin itu mereka pulang ke kampung. Bahkan kami ini dulu nggak tahu dia orang bapak ini. Nah, waktu dia merantau, akhirnya kan istrinya dulu saudara kita yang sebelah, tahu bang, begitu saya layani dia. Dan tadi sore pun dia video call saya. Suaminya udah meninggal, dia balik lagi ke saudaranya di Lampung, karena di situ ada saudaranya dan mamanya juga masih agama yang lama ya. Dan katanya di situ kan. Bang Agape, izin ya. Ah. Izin aku turun dulu ya, host. Oh, iya, melatih Bang Debater. Boleh bang. Iya. Sudah agak ngantuk, besok lagi Iya. disambung ya teman. Iya, Tuhan iya, iya. berkati. Boleh bang, boleh. Iya. Boleh. Nah, Siap, katanya siap, Bang. Terima kasih, Tuhan berkati. Makasih. Katanya Bang Nabirong ya, gimana di sini loh, gak ada gereja, jauh. Aku bilang, masih adakah Alkitab sama Mama kan? Masih. Nah, akhirnya dia terus membaca-baca firman itu kan. Dan masih teguh dia sampai saat ini loh Bang Nabirong. Masih teguh dia. Tadi dia udah pindah sekarang sama anaknya di Jakarta. Tadi dia video call saya. Dia bilang, IGP, saya kangen loh, saya rindu. Kita udah lama nggak. Mama saya sehat dan selalu setia karena Agape dulu yang ajarin aku masalah ini. Makanya jadi saudara-saudaranya pun Bang Nabirong mengajak dia loh. Kembalilah karena udah masa dinias dulu itu mengikuti suamimu karena sekarang udah balik sini. Tapi tetap dia bertahan. Enggak. Itu saya akui dia. Aku bilang Mama Talu hebat. Oh ya. Jadi iman masih pendirian. Katanya udah bersaksi aku sama Agape saya sudah merasakan kasih walaupun aku tidak kaya dengan harta. Tetapi namun aku kaya dengan kasih karunia damai sejahtera. Amin. Itu kesaksiannya loh Bang. Iya, berarti merasakan bagaimana kedamaian ya. Makanya sekarang aduh hatiku kok gak ada Agape. Dulu kan aku merasa bimbang setelah bapak ommu udah meninggal, anak-anak masih kecil, merasa trauma. Tetapi terus aku bergumul berdoa. Memang benar-benar luar biasa Yesus itu. Yang mengubahkan, yang memberikan. Walaupun kita tidak kaya harta. Tetapi kita kaya sukacita dia kasih. Aku bilang, Mama Talu udah rasakan kan. Terus berjuang Mama Talu. Sampai akhir. Sampai titik akhir. Terus berjuang. Iya. Saya nggak berubah. Tolong doakan topang terus saya dalam doa ya Agip ya. Aku bilang siap Mama Talu. Siap Mama Talu. Siap Tante, siap. Aku siap. Jadi seperti itu yang aku sebenarnya. Makanya aku heran. Aduh, loh. Kok orang-orang kami yang pergi ke sana nanti cepat kali. Iya. Itulah Bang Nabirong. Banyak
banyak yang aku dengar itu bang, teman-teman kita dari bukan hanya dari tempat abang, dari kami pun sama, ya, ya sama. Dan memang dari itu kurangnya perhatian terhadap keimanan itu, pengajaran itu yang membuat itu terjadi. Dan pergaulan di luar itu yang membuat itu mereka menjadi cuek ya, apalagi di zaman sekarang. Ya. Tapi saya rasa gini, dengan adanya media sosial ini sudah semakin sangat membantu ya. Membantu juga bang, betul, salah satu membantu juga ini. Dengan adanya kebaktian online pun itu sudah sangat membantu bagi orang-orang yang tidak mendapatkan tempat untuk kebaktian, kayak yang jauh dari gereja. Ya. Mereka masih bisa mendengarkan firman gitu ya. Nah itu sedikit keberuntungannya. Mereka masih bisa terjangkau walaupun jauh. Bagi yang mau, itu intinya. Benar bang, benar. Nah bahkan kalau kita lihat tingkat di luar negeri sana, orang lebih cepat mengenal Tuhan daripada di negeri sendiri, gitu. Bahkan kami banyak menemukan orang-orang yang baru mengenal Yesus itu di luar Pak, di luar negeri. Iya. Gitu. Karena mereka merasa bebas, tidak terikat dengan lingkungan. Ya. Nah itu, seperti itulah. Ngomong-ngomong ada tamu juga nih yang lain. Silakan. Aku turun bang ya. Oke bang ya. Pak, nanti di DM aja, nanti kita bisa lanjut nanti DM-an aja Pak. Ya Pak Agape ya, Tuhan berkati ya pelayanannya juga ya. Tuhan berkati pelayanannya Pak Agape. Amin bang, amin. Amin. Tuhan berkati Bang Agape. Yahobu. Yahobu Bang. Yahobu bang. Yahobu. Bano ufili uo Yesu. Terbaik uru. Amin bang, amin. Yo. Oke.